Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widatul Akmaliyah MPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Lampung dengan nomor peserta 180590001549. Saya akan melaksanakan uji kompetensi di SD Muhammadiyah Kalirejo. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Iya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa. Bagi kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku bertuhan Allah, Islam sebagai agamaku, dan mengakui Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah kefahaman kepadaku. Amin. Ya, baik. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, boleh pada anak-anak silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya
Pelajar Pancasila ya. Bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik. Silakan duduk anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Nah, oke, ada pertanyaan pemantik. Apa kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa, tanah longsor, atau tsunami? Pernah ada yang mengalami kejadiannya? Belum pernah ya, tapi kita sering lihat di mana biasanya? Iya, di berita, di televisi, atau di YouTube. Ya, tentang bencana alam, gempa, tsunami. Tapi mudah-mudahan tidak sampai di kita ya. Kemudian, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Ada yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Kita itu semua milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Jadi kita itu milik Allah, suatu saat akan kembali kepada Allah dengan cara apa? Yaitu meninggal dunia. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika bencana alam dan kematian tersebut, ketika anak-anak melihat bencana alam dan kematian, apa sih yang anak-anak itu rasakan? Sedih ya, sedih bahwa kita masih hidup aman dan nyaman. Ternyata di luar sana atau teman-teman kita di luar sana ada yang kena musibah bencana alam, banjir misalkan, longsor. Apalagi sekarang itu musim hujan, iya, banjir. Banyak orang-orang yang terkena banjir. Apa penyebab banjir itu terutama? Curah hujan yang lebat. Kemudian kadang manusia itu juga kadang ulah dari manusia. Manusia yang kadang membuang sampah sembarangan atau menebang pohon di hutan tanpa izin, atau menebang pohon kok tidak ditanami lagi, terjadilah bencana alam longsor. Ketika hujan longsor. Nah itu. Nih, coba anak-anak lihat gambar berikut ini. Gambar apa itu? Bencana alam apa? Tsunami, kemudian gunung meletus. Iya, jadi mereka itu berlarian. Jadi ketika ada tsunami atau ada bencana itu datang, pasti manusia akan berlarian. Itu termasuk gunung meletus, tsunami atau banjir termasuk ke dalam ciri-ciri kiamat. Iya, kiamat sugro atau kiamat kecil. Bayangkan, kiamat kecil aja, kiamat sugro aja ketika terjadi di suatu daerah, banjir melanda, tsunami melanda, dia itu sudah larian ke sana ke sini. Dia sudah tidak memikirkan mungkin barang-barangnya akan ditinggal, barang-barang berharga. Dia fokus untuk memikirkan keselamatan diri sendiri. Apalagi kalau ketika terjadi kiamat kubro atau kiamat besar. Mungkin antara saudara atau satu sama lain sudah tidak memperdulikan satu sama lain. Yang penting dirinya itu selamat, mencari perlindungan. Nah, apa itu hari kiamat? Nah, kita tadi
Dari tadi berbicara tentang kiamat. Jadi hari kiamat itu apa sih? Iya, hancurnya hancurnya alam semesta beserta isinya. Coba kalau tsunami banjir di suatu daerah, yang hancur hanya daerah itu saja. Tapi kalau sudah kiamat, hancurnya alam semesta atau semua yang ada di dunia ini akan hancur. Jadi kita mau berlindung kemana kalau hari kiamat itu telah tiba? Jadi kita hanya minta perlindungan kepada siapa? Iya, jadi minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya, hari kiamat itu merupakan apa? Saat alam semesta hancur dan kehidupan dunia berakhir. Jadi ketika hari kiamat itu datang, tidak ada manusia yang selamat dari hari kiamat tersebut. Semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pertolongan ya hanya kepada Allah, bukan sama dukun lagi. Bukan sama orang tua misalkan. Yang biasanya minta pertolongan kepada dukun, dukun pun kena hari kiamat. Terus mau minta tolong kepada siapa? Ya hanya kepada Allah. Iya. Kiamat dibedakan menjadi berapa anak-anak? Ada dua. Jadi kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat iya, kiamat sugro atau yang dinamakan kiamat kecil. Contohnya apa tadi kiamat sugro? Longsor, kemudian banjir, iya. Kebakaran dan kematian itu merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Tidak semua berdampak, hanya beberapa daerah tersebut yang mengalami kiamat. Itu namanya kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro, kiamat besar. Bumi hancur. Iya, bumi hancur beserta isinya itu. Jadi tidak ada negosiasi ketika kiamat itu datang. Ya Allah, tolong selamatkan saya. Sudah tidak ada negosiasi lagi. Ketika kiamat itu datang, ya sudah hancur semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian diterangkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai ayat 5. Coba anak-anak baca. Ta'awud. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Artinya, dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah, hari kiamat? Jadi diterangkan dalam Quran surat Al-Qari'ah bahwa kiamat itu benar adanya dan akan terjadi. Jadi pada hari itu manusia seperti laron yang berterbaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi ketika kiamat itu gunung meletus, banjir terjadi, manusia diibaratkan seperti laron. Jadi kalian tahu kalau laron di malam hari itu? Laron di malam hari itu kan terbang ke sana sini mencari cahaya. Kalau nggak ada cahaya, laron terbang nggak? Enggak mau dia. Jadi diibaratkan seperti itu, manusia ketika terjadi bencana dia langsung lari ke sana ke sini minta perlindungan. Kalau gunung meletus mungkin dia berlindung di bawah pohon atau di bawah gedung. Tapi kalau sudah banjir dia mau kemana? Bangunan-bangunan itu aja runtuh. Gunung meletus kan itu ada gempa. Nah, mau minta perlindungan kemana? Jadi manusia akan seperti itu. Dan ini benar terjadi kata Allah. Diterangkan dalam Quran surat apa tadi? Iya, diterangkan dalam surat Al-Qari'ah ayat tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tandanya apa saja kiamat sugro? Iya, perubahan sosial, hilangnya kepercayaan, waktu terasa. Sekarang waktu terasa cepat nggak? Kita pagi berangkat sekolah tiba-tiba udah siang. Jadi ibu di rumah itu belum beresan, tahu-tahu kita udah pulang, loh cepet amat sekolahnya. Nah itu tanda-tandanya. Waktu terasa cepat. Kemudian banyak kan di televisi berita-berita yang beredar
Ada yang anak membunuh orang tuanya, ada yang orang tua tega membuang anaknya di kali misalkan, atau ditinggalkan di kebun. Nah itu banyaknya pembunuhan, banyaknya fitnah dan kebohongan. Bisa jadi anak-anak kadang bohong sama orang tua, atau orang tua yang membohongi anaknya, atau bohong kepada guru, bohong kepada teman. Kemudian bencana alam. Tadi contohnya banjir, longsor, gempa bumi. Nah itu. Kalau kiamat kubro nih, kiamat besar, tanda-tandanya. Iya, gempa besar dan hancurnya alam, keluarnya api besar, angin lembut yang mengambil nyawa orang beriman. Jadi banyak orang-orang beriman, para ulama itu sudah diambil nyawanya duluan. Kenapa? Karena nanti kiamat terjadi itu mungkin sudah tidak ada ulama dan kiamat. Jadi orang yang bertemu dengan kiamat itu adalah seburuk-buruknya manusia. Jadi ada manusia kok bertemu dengan hari kiamat, maka dia termasuk golongan orang yang seburuk-buruknya manusia. Makanya di situ dijelaskan bahwa nyawa orang beriman, angin lembut yang mengambil nyawa orang yang beriman. Kemudian hancurnya Ka'bah ini merupakan ya porosnya kita untuk beribadah. Beribadahnya umat Islam kemana? Menunaikan ibadah haji kemana? Ke Ka'bah. Hancurnya Ka'bah, kemudian keluarnya asap duhon, jadi asap tebal. Kemudian keluarnya binatang melata yang dinamakan sebagai Jabah. Matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur. Maka suatu saat ketika kiamat itu sudah dekat akan terjadi, kiamat itu akan terbit dari sebelah barat. Jadi itu terasa misalkan nih ya, pagi tidak terlalu panas. Kemudian sore malam hari ya. Malam hari itu ibaratkan panjang sekali kok nggak pagi-pagi. Ketika malam hari datang kok tidak pagi-pagi padahal sudah capek tidurnya gitu. Kemudian besoknya matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka itu akan terjadi kiamat. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka manusia sudah tidak dimaafkan ketika tobat. Tidak diampuni ketika tobat. Kita tahu nih, waduh, itu matahari kok terbit dari sebelah barat. Cepet-cepetan pada taubat manusia. Tapi pintu taubat itu sudah tertutup ketika matahari terbit dari sebelah barat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita nggak tahu ibadah sama Allah itu baik atau benar, sempurna atau belum, diterima atau tidak ibadah kita kepada Allah. Jadi usaha kita apa? Ibadah dengan sungguh-sungguh, ya, khusyuk ketika beribadah, terutama sholat, karena sholat besok akan hisab pertama kali kita setelah meninggal, yaitu yang ditanya adalah sholat. Bagaimana sholatmu sebagai umat muslim? Sholatmu gimana di dunia? Sholatnya benar, khusyuk banget, ternyata wudhunya yang salah. Wudhunya tidak tertib, tidak beraturan, yang dibasuh kaki dulu, bukan cuci tangan dulu kemudian kumur-kumur. Nah itu tidak tertib. Jadi bekal apa yang mau kita bawa? Kita ajak kalau sholat mainan, gitu. Jadi tingkatkan ibadah kepada Allah. Kemudian ini ada beberapa nama lain nih dari kiamat. Ada al-qiyamah, ada al-hisab, yaumul hisab, hari kebangkitan, al-qiyamah, yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah dimatikan semua manusia, kemudian dibangkitkan. Setelah semua manusia dibangkitkan, kemudian perhitungan amal, dihitung amalnya. Jadi banyak amalan yang baik atau yang buruk. Setelah itu hari akhir, hari pembalasan. Kemudian hari pemisahan, ada hari pembalasan lagi, hari berkumpulnya manusia, yaumul mahsyar, hari kebangkitan dari kubur, hari kebenaran. Nah, itu merupakan nama lain dari hari kiamat. Oke, baik anak-anak. Itu materi dari Bu Guru. Sekarang Bu Guru ada tugas nih untuk anak-anak. Karena Bu Guru sudah membagi ya dalam beberapa kelompok.
Nanti anak-anak bisa mengerjakan masing-masing kelompok, kemudian membacakan hasilnya di depan ya. Silakan ditulis nama dulu, nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Ya, ditulis nama kelompoknya siapa aja. Terus nanti ini ada pertanyaan ya, Lid. Nanti ini ditulis lagi ya. Ini kelompok 1 ya.
3 dulu boleh, dari kelompok 2 dulu boleh. Tidak harus dari kelompok 1, ayo. Perwakilan saja satu orang. Ayo kelompok 3. Sekar. Ayo kelompok 3. Diskusi kelompoknya, ayo silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nanti ini aja yang dibaca. Udah ini stop. Aja yang dibaca poin-poinnya nih. Ya. Iya. Ayo Alif. Perwakilan dari kelompok 3.
diskusi soal tentang hari Jumat. Anak-anak sudah menjawabnya. Jadi dari kerja kelompok tadi, hal apa yang kamu dapat dengan pembelajaran hari ini? Hari ini kita bahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Jadi apa ya yang dapat kita ambil hikmahnya dari pembelajaran hari ini? Jadi ya beribadah harus sungguh-sungguh. Kita tidak tahu kiamat itu akan terjadi kapan. Jadi yang kita persiapkan adalah ibadah yang sungguh-sungguh, berserah diri sama Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah, jangan nyembah dukun atau pergi ke kuburan minta doa sama orang yang sudah meninggal, boleh tidak? Tidak. Jadi minta pertolongan hanya kepada Allah. Allah satu-satunya tempat kita untuk bergantung. Kemudian selain itu apalagi yang dapat ini? Sholat harus